Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar bersama di tema 3 untuk PPKN. Akan kita bahas hari ini. Tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Peduli itu punya rasa simpati, punya rasa empati, punya rasa kasihan, dan lain sebagainya. Terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Bukan hanya kita manusia, termasuk hewan dan tumbuhan pun itu makhluk hidup. Dan kita harus peduli terhadapnya. Oke, yang pertama, peduli terhadap tumbuhan. Manusia adalah makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan juga makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, kita harus menyayangi sesama manusia. Kita juga harus menyayangi hewan dan tumbuhan. Ya, ada banyak cara untuk menyayangi tumbuhan. Salah satunya dengan menanaminya di sekitar rumah dan merawatnya dengan baik. Yang di rumahnya ya suka menanam tumbuhan, minimal yang mudah itu di pot, kemudian dirawat setiap hari, disiram, ya. Kemudian kalau banyak rumput liarnya dicabuti. Berarti kalian sudah belajar peduli terhadap tumbuhan. Selanjutnya, kita juga harus bersikap bijak ketika memanfaatkan tumbuhan. Bersikap bijak artinya menggunakan secukupnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Jadi, memanfaatkan tumbuhan dengan bijak itu adalah kewajiban kita semua. Ini masuk ke dalam ranah kewajiban. Tuh, bukan hanya hak saja yang harus kita perhatikan, tetapi kewajiban pun harus diperhatikan supaya hak dan kewajiban bisa kita laksanakan secara seimbang. Oke. Betul, memang setiap orang memiliki hak untuk menikmati manfaat dari tumbuhan. Kamu punya pohon rambutan berbuah. Kamu berhak menikmati buah rambutan tersebut. Kamu punya mangga, punya jeruk misalnya di sekitar rumah. Kamu punya hak untuk menikmati dari buah, mangga, dan jeruk tersebut. Tetapi ingat harus bijak ya dalam memanfaatkannya. Tetap perhatikan, disiram, diberi pupuk, begitu. Karena bukan hanya walaupun tidak berbuah, belum berbuah, tetapi setiap hari tumbuhan pun memberikan manfaat kepada kita dengan adanya udara yang segar. Seperti itu. Dengan memanfaatkan tumbuhan secara bijak, berarti kita menggunakan hak dengan benar.
Ya, sekali lagi, dengan memanfaatkan tumbuhan secara bijak berarti kita menggunakan hak dengan benar. Kita pun ikut menjaga hak orang lain. Ya, hak orang lain siapa Pak maksudnya? Oke, seperti tadi kamu punya buah mangga di rumah, di depan rumah. Kan di rumah itu bukan hanya kamu. Yang mudah saja dulu. Ada ibu, ayah, kakak, adik, dan lain sebagainya. Ketika buah mangga berbuah, kemudian kamu ngambil semau kamu. Ya, misalnya hari ini di pohon mangga tersebut, yang sudah tua, yang sudah matang, misalnya ada 3 atau ada 5. Kamu ambil semuanya tuh. Kamu makan sendiri. Nah, kamu itu belum belajar bijak. Ya, apakah saya berhak memakan? Iya, kamu berhak. Silahkan, tetapi harus bijak. Karena apa? Di sana ada hak orang lain. Adik kamu juga mau. Buah mangganya, kakak kamu juga mau. Mungkin ayah ibu juga mau misalnya. Itu contoh mudahnya seperti itu. Kenapa kita harus bijak? Ya, itu. Jadi meskipun tumbuhan itu tidak berbuah secara langsung, misalnya nggak setiap hari, nggak setiap saat berbuah, tapi manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Ya, kayak mangga, selain bisa dimakan, dia menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Pohon apapun yang ada di sekitar rumah kita itu meskipun tidak berbuah, misalnya ada pohon yang tidak berbuah atau kamu tidak suka buahnya, tetapi tumbuhan tersebut tetap memberikan manfaat berupa oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan kembali, kamu berhak silahkan memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan kamu. Tetapi ingat, selain hak kita untuk memanfaatkan tanaman, kita di sana ada hak untuk memanfaatkan, ada kewajiban untuk memanfaatkannya secara bijak. Contoh nih, yang mudah lah, yang sering Bapak teriak-teriak di kelas, kalau kamu sudah sampah, kalau kamu sudah nyampah, kalau sudah bikin kapal-kapalan dari kertas, ya itu Bapak bilang kamu nggak kasihan sobek-sobek kertas yang masih bagus dibuat kapal-kapalan, dilempar-lempar, nantinya jadi sampah malahan. Ya, bukan hanya kasihan kepada orang tua kamu, tetapi ingat, semakin banyak kertas yang kamu gunakan, mending kalau dimanfaatkan untuk menulis. Kalau disobek-sobek untuk main-main, untuk lempar-lemparan, nah ini yang tidak boleh. Ya, semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak kertas, semakin banyak pohon yang ditebang. Sekali lagi, semakin banyak kertas yang kita gunakan, semakin banyak pohon yang ditebang. Ya, itu. Karena kertas ini terbuat dari serat kayu pohon yang diolah. Ya, itu. Kalau kamu semakin banyak disobek-sobek, nanti buku kamu akan semakin habis. Kalau sudah habis kan otomatis bilang ke ibu, ke ayah, Bu beli buku lagi, yang itu udah habis. Ya, itu. Padahal habisnya bukan untuk menulis, tapi untuk dibuat main-main. Nah, otomatis ibu kamu beli ke toko. Di toko persediaan semakin banyak yang beli, dia akan kembali pesan lagi kepada pabrik buku.
pabrik pembuat buku semakin banyak permintaan, ya, dia akan minta lagi banyak kertas ke pengolah kertas. Pengolah kertas semakin banyak yang minta, maka dia akan minta lagi ke petani pohon, ya, untuk menebang pohonnya untuk dijadikan kertas. Nah itu, jadi akan terus berkesinambungan, akan terus berkaitan gara-gara kita tidak bisa belajar bijak, tidak hemat dalam menggunakan kertas. Ya, dari sekarang nanti sudah harus lebih bijak lagi, ya. Itu, ya. Nah, ya, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan. Kita kewajiban merawatnya dengan baik agar tidak layu dan tidak mati. Baru setelah itu kita akan memperoleh hak bisa menikmati buah semangka yang segar, bisa menikmati buah mangga yang segar, buah pisang yang segar, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita merawatnya dengan baik. Selain itu, udara akan sejuk. Semakin banyak pohon di sekitar kita, maka kita akan semakin merasa sejuk, segar, adem. Ya, bikin betah seperti itu. Selain terhadap tumbuhan, kita pun harus peduli terhadap hewan. Ya. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan juga merupakan makhluk hidup. Kita harus memperlakukan hewan dengan baik. Kita memiliki hak untuk memelihara hewan yang kita sukai, silahkan saja. Kamu suka ayam, rawatlah ayam. Kamu suka bebek, rawatlah bebek. Kamu suka kucing, rawatlah kucing. Kamu suka singa, kalau bisa jangan, bahaya. Cukup kucing saja. Silahkan kamu. Suka burung, rawatlah burung. Rawatlah ikan. Tapi pelihara dengan baik. Ya, jangan hanya dirawatnya saja, dibeli saja, disimpan. Burung dikandangin, dikasih makan, dikasih minum, enggak. Kandangnya tidak pernah dibersihin. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, kalau sekiranya kita tidak mampu, tidak bisa untuk merawatnya dengan baik, biarkan saja mereka hidup di alam bebas. Bagaimana cara memelihara hewan yang baik? Satu, memberi makanan dan minuman. Kedua, memberi tempat tinggal yang bersih. Ketiga, membersihkan kandang. Kandang hewan maksudnya. Yang keempat, mengobati hewan yang sakit. Diobati kalau hewannya sakit, bukan dibiarkan sekarat mati lalu dikubur. Ya, itu kamu belum bisa peduli artinya. Ya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban merawat hewan peliharaan, hewan itu bisa sakit atau bahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan mati. Termasuk ke dalam hewan langka. Apa itu hewan langka? Hewan langka merupakan hewan yang jumlahnya terbatas dan terancam punah, terancam habis, terancam hilang. Contohnya harimau, komodo, orang utan, badak, wah masih banyak lagi dan lain sebagainya. Ya, bahkan yang namanya hewan langka itu sudah dilindungi undang-undang. Kita tidak boleh memelihara hewan langka, memelihara badak di dalam rumah. Itu memelihara orang utan, komodo atau harimau, oh bahaya. Ya, ada beberapa jenis hewan dapat kita konsumsi, baik itu daging, telur, susunya, seperti ayam, kambing, sapi, ikan. Ya, saat mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan,
kita pun harus bijak tetap. Ya, makanlah secukupnya. Ingat, Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Sederhana saja, ya, seperti itu. Boleh punya banyak, berbagilah kepada orang lain, silakan. Itu lebih bagus, ya. Itu kalau kita masak di rumah, masak daging, masak yang banyak, terus bagi-bagi dengan orang lain. Nah, itu lebih bagus, ya. Oke, dengan begitu kita telah menjalankan hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup yang lain. Ingat, hewan, tumbuhan yang sudah kita bahas hari ini. Nah, pembahasan hari ini sudah pembahasan full satu buku 4C ya. Peduli terhadap lingkungan, bukan hanya hewan, tumbuhan, lingkungan pun, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kita bermain ya. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Lingkungan menyediakan sumber daya alam berupa barang tambang yang diperlukan makhluk hidup. Minyak bumi, gas alam, atau emas contohnya. Lingkungan juga menyediakan udara segar, air bersih, dan tanah yang subur. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungannya. Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, jika kita merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Awas, ya kalau merusak, kita merusak itu sudah mengambil hak orang lain, sama saja artinya. Masyarakat pada generasi mendatang tidak dapat merasakan lingkungan yang asli atau sumber daya alam yang cukup. Kalau kamu sekarang boros, lingkungan dirusak atau bahkan dihabiskan, maka nanti generasi kita, anak-anak kita, anak cucu kita nanti, dah kamu akan gede, ya, akan dewasa, akan nikah, punya anak kamu punya anak lagi yang disebut cucu. Sekarang kita bisa menikmati berbagai macam sumber daya alam. Apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita masih bisa menikmati? Belum tentu. Makanya kita harus bijak dari sekarang. Harus hemat. Ya. Kerusakan lingkungan bisa terjadi karena penembangan liar, pencemaran sungai, dan penggalian barang tambang yang tidak ramah lingkungan. Akibat dari kerusakan lingkungan seperti banjir, hutan gundul, dan tanah longsor itu akan dirasakan oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini yang bahayanya. Ya, Pak, saya kok nggak ngerusak lingkungan, nggak menggunduli hutan. Tapi ketika banjir kok saya ikut kebagian. Nah, itu dia yang disebut dengan kalau kita merusak lingkungan, maka kita sudah mengambil hak orang lain. Hutan digunduli, misalnya. Kan orang ingin hak hidup tenang, lingkungan nyaman, tidak banjir. Ketika kamu menggunduli hutan, kemudian terjadi banjir atau longsor, nah, bukan hanya rumah orang yang menggunduli hutan yang kena dampaknya. Tetangganya pun yang nggak ikut-ikutan, ikut terkena banjir, ikut terkena longsor. Itu yang dimaksud dengan mengambil hak orang lain. Tuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu tugasnya untuk hari ini, penjelasan untuk hari ini.